Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 156, haruskah kita bertiga tidur bersama? Li Zhensheng melirik Qin Lang untuk meminta bantuan. Yang tahu Qin Lang segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Li Zhensheng mengertakkan gigi dengan kebencian, dan melirik ke arah Jiang Yan yang dingin. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia berkata dengan getir, "Kakak dan adik, dengarkan aku dan jelaskan kepadamu, suami harus menyelamatkan." Menyingkir. Jiang Yan memotongnya dengan dingin lagi, dan dadanya jatuh bersama, yang jelas sangat marah. Li Zhensheng menghela napas tanpa daya, lalu mengetuk pintu dengan keras, lalu menjauh dan berdiri di samping. Tangan Jiang Yan sedikit gemetar saat mencari kuncinya. Ketika dia akhirnya menemukan kuncinya, tiba-tiba ada suara berisik di pintu, dan kemudian pintu didorong terbuka. Lin Yu berjalan keluar dari dalam, dan tersenyum lelah pada Jiang Yan, "Kamu mengapa kamu di sini?" Jiang Yan melihat kerah longgar dan leher kemerahan Lin Yu, mencium aroma samar dari tubuhnya, dan tiba-tiba menjadi marah, dan berkata dengan dingin, "Maaf, saya seharusnya tidak datang. Anda telah melanggar perbuatan baik Anda." Anda melanjutkan. Setelah Jiang Yan berbalik dan keluar, matanya langsung merah. Faktanya, menurut karakter sebelumnya, dia pasti akan naik dengan penggemar telinga besar, dan kemudian bercerai. Tapi sekarang dia tidak tahu apa yang salah. Dia merasa dilunakkan ketika dia melihat Lin Yu, dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dia juga tidak bisa bersumpah. Yang lebih aneh lagi adalah dia sangat marah sehingga dia masih merasa samar-samar di dalam hatinya, sehingga selama Lin Yu tidak meninggalkannya, dia bisa memaafkannya karena melakukan kesalahan seperti itu. Hanya pada saat inilah dia menyadari betapa dia sangat bergantung pada Lin Yu. "Sister Yan, dengarkan aku." Lin Yu melangkah dan meraihnya, dan berkata, "Kamu akan tahu segalanya jika kamu ikut denganku." Dengan itu, dia menyeret Jiang Yan ke ruang dalam. Ye Qingmei masih dalam keadaan setengah sadar, dengan jarum perak ditancapkan di tangan dan kakinya oleh Lin Yu. Kelopak matanya melompat dari waktu ke waktu, dan dia akan berbisik di mulutnya. Ketika Jiang Yan melihat adegan ini, amarahnya berkurang setengahnya. Ternyata bajingan ini benar-benar menyelamatkan orang. Kulitnya merah dan perasaannya sulit dikendalikan. Jelas, dia telah terperangkap dalam ekstasi. Lin Yu menjelaskan, "Kamu bisa pergi dan mendengarkan apa yang dia katakan." Jiang Yan melirik Lin Yu, lalu berjalan ke Ye Qingmei dengan rasa ingin tahu, dan mendengarkan dengan telinganya ke samping. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Xiao Yu. Lin Yu. Mungkinkah dia dan Lin Yu?" Lin Yu mengangguk dan berkata, "Dia adalah kakak perempuan Lin Yu, dan dia juga seseorang yang disukai Lin Yu. Dia pasti juga sangat menyukai Lin Yu." Jiang Yan berdiri perlahan, dan menatap Ye Qingmei dengan tatapan tertekan. Dia adalah seorang wanita, dan dia secara alami tahu bahwa orang yang masih dibicarakan oleh seorang wanita dalam situasi ini pasti orang yang sangat terkesan di hatinya. Dia tahu bahwa Lin Yu memiliki. "Ya, aku tahu." Sebelum Jiang Yan bisa menyelesaikannya, Lin Yu mengangguk, ekspresinya berat. Kesadarannya adalah bahwa dia adalah yang paling tersiksa di hatinya. Dia menanggung cinta dari dua wanita pada saat yang sama, dan juga menyukai dua wanita pada saat yang sama, tetapi dia tidak dapat memberitahu mereka identitas aslinya. "Aku belum pernah melihat seorang gadis segila dia dalam waktu yang lama." Jiang Yan tidak bisa menahan desahan, merasa sedikit kasihan pada Ye Qingmei. "Saudari Yan, kamu di sini tepat. Malam ini kamu tinggal di sini untuk merawatnya. Jangan khawatirkan aku bersamanya, lalu kamu bisa menjaganya." Lin Yu berkata sambil tersenyum,
Tiba-tiba teringat bahwa situasi Ye Qingmei mengharuskan seseorang untuk menyekat tubuhnya terus-menerus sampai efek obat memudar. Dia masih khawatir sekarang, jadi dia tidak bisa membiarkan dia menyekat tubuhnya oleh pria besar. Nah, ketika Jiang Yan datang, itu tepat untuk menyerahkannya padanya. Bagaimana denganmu? Jiang Yan bertanya dengan marah. Tentu saja aku pulang untuk tidur. Lin Yu menggodanya sambil tersenyum. Faktanya, dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya untuk membawa Jiang Yan dan Ye Qingmei ke villa ibunya untuk sementara waktu. Lin Yu menuangkan sepanci air obat, menyerahkan handuk kepada Jiang Yan untuk membantu Ye Qingmei menyekat tubuhnya, lalu berjalan keluar sendiri dan menutup pintu dengan mulus. Kakak Qin, apa yang terjadi? Dia menyeret Qin Lang dan Li Zhensheng ke kamar tempat tinggal Li Zhensheng, dan bertanya dengan suara rendah. Tuan, Anda benar-benar ahli dalam segala hal. Qin Lang mengacungkan jempol pada Lin Yu, Anda berkata, izinkan saya mengikuti Guru Ye, dan saya berharap dapat menangkap pengemis itu. Seperti yang diharapkan, dia pergi ke pengobatan tradisional Tiongkok malam ini. Universitas tidak tahu trik apa yang dia mainkan. Dia membuat kertas kuning dan mengguncangnya di depan Tuan Ye. Kertas kuning itu macet, dan kemudian Tuan Ye pergi bersamanya secara misterius. Orang itu putih dan bersih. Awalnya saya tidak menyangka dia menjadi pengemis. Ketika dia membawa Ye Laoshi ke pinggiran, saya bereaksi. Ketika mobil mereka berhenti, saya menyentuhnya dan menemukan bahwa dia menginginkannya. Saya melakukan sesuatu yang salah dengan Guru Ye. Qin Lang berkata sambil mengeluarkan pisau perunggu dari lengannya, wajahnya penuh kegembiraan. Untungnya, Anda memberi saya pisau cinabar dan perunggu ini sebelumnya, jadi saya mematahkan trik anak itu. Sayang sekali dia berlari terlalu cepat dan saya tidak menangkapnya. Lalu apa yang kamu makan? Apakah kamu menyia-nyiakan segalanya dalam 2 tahun terakhir ini? Li Zhen menamparnya dengan marah. Qin Lang menciutkan kepalanya, menyentuh kepalanya dengan tangannya, dan berkata dengan hati-hati, kecepatan saya tidak turun banyak dari periode puncak tahun ini. Bahkan jika saya mundur, kecepatan saya tidak dapat dikurangi menjadi setengah dari kecepatannya. Apa? Kecepatannya 2 kali lipat milikmu. Ekspresi Li Zhensheng berubah tiba-tiba saat mendengar ini. Dia tahu kekuatan Qin Lang. Para pengintai harus lebih cepat dari kecepatannya. Bahkan dia bukan Qin Lang. Lawan, kecepatan pengemis sekarang 2 kali lipat dari Qin Lang, yang menakutkan. Jika dia tahu bahwa kecepatan Lin Yu di sampingnya bisa segera menjatuhkan pengemis itu, rahangnya akan jatuh. Saya telah mengatakan bahwa orang ini sangat jahat. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Lin Yu berjalan perlahan di luar gerbang dengan tangan di belakang punggungnya, melihat langit malam yang gelap, dan bergumam, karena dia telah melakukan sesuatu kepada Guru Ye, itu seharusnya dikirim oleh Zhao Wuye. Sebenarnya, dia tidak tahu siapa yang menghasut pengemis sebelumnya, tetapi dia memikirkannya dengan hati-hati. Dan sekarang seharusnya Zhao Wuye dan Zhao Dongjun yang paling membencinya, jadi setelah dia bertengkar dengan pengemis itu terakhir kali, dia memerintahkan Qin Lang mengikuti Ye Qingmei sepanjang waktu, melindunginya secara rahasia, untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, pengemis ini benar-benar akan menyerang Ye Qingmei, tapi sayangnya pasukan khusus top seperti Qin Lang masih belum memiliki keuntungan di depan regu samping ini. Tiba-tiba terdengar suara mesin di luar pintu, lalu sebuah mobil hitam berhenti di tengah pintu masuk ruang medis, lalu turun dari mobil, seorang wanita jangkung berambut pendek berjaket kulit hitam. Han Bing. Dokter Ye, kamu sangat fasih. Kamu menyelamatkan orang kaya yang begitu besar, tetapi memberikan pujian kepada orang lain. Han Bing melirik Lin Yu tanpa emosi dan berkata dengan ringan. Lin Yu sakit kepala saat melihatnya. Wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan dia tahu segalanya dan tahu segalanya. Kalian berdua di sini, Kapten Li, apakah kalian masih mengenali saya? Han Bing melirik Li Zhensheng.
Saat pertama kali bergabung dengan Departemen Intelijen Militer beberapa tahun lalu, dia bertemu Li Zenseng. Ada sedikit wanita di ketentaraan, dan dia sangat cantik. Bahkan jika dia hanya bertemu sekali, Li Zenseng sangat terkesan. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Kolonel Han, jangan panggil aku seperti itu. Orang flatet. Orang berkepala datar melakukan apa yang harus dilakukan orang berkepala datar, jangan ketinggalan gaya." Han Bing meliriknya dan Qin Lang, memberi peringatan ringan, lalu berkata kepada Lin Yu, "Apakah kamu mencari Suan Qingzi?" "Suan Qingzi?" Lin Yu sedikit bingung. "Pengemis yang bertengkar denganmu hari itu?" "Oh tidak. Tidak." Han Bing mencibir, "Lalu ada apa dengan wanita di kamarmu? Kamu mengirim seseorang untuk mengikutinya?" Wajah Lin Yu merosot, cukup kesal. "Ya, saya telah mengirim orang untuk mengikuti orang-orang yang berhubungan dengan Anda, terutama untuk melindungi mereka." Nada suara Han Bing sangat serius, karena Anda bahkan tidak tahu siapa yang Anda hadapi. "Siapa? Jangan lupa, jika bukan karena kamu yang muncul hari itu, aku pasti akan menangkapnya." Lin Yu melirik Han Bing, sedikit rasa tanggung jawab. "Ya, aku memang sengaja melepaskannya hari itu." Han Bing muncul begitu saja dengan Lin Yu, "Selanjutnya, aku datang untuk memberitahumu hari ini bahwa kamu tidak diizinkan untuk menangkapnya tanpa izinku. Adapun keluarga dan teman-temanmu kami akan bertanggung jawab atas keselamatan Ye Qingmei. Jika Qin Lang tidak muncul malam ini, orang-orang kami juga akan menjamin keamanan Ye Qingmei." Qin Lang tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika mendengar kata-kata itu, ada orang lain yang mengikuti pengemis dan Ye Qingmei. Mungkinkah kemampuan pengintaiannya memburuk, tidak dapat menemukan ini? Ataukah orang-orang yang dikirim oleh Departemen Intelijen Militer jauh lebih mampu daripada dia? Jadi kamu memiliki kemampuan untuk menangkapnya, mengapa tidak menangkapnya? Lin Yu agak tidak senang. "Seharusnya kau pernah mendengar tentang memasang antrian panjang dan menangkap ikan besar." Han Bing mencibir, lalu mengambil botol kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Lin Yu. "Berikan pacarmu 2 pil ke dalam rumah dan itu akan memakan waktu 10 menit. Berhasil." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dia berkata, "Ingat, kita telah melakukan kesepakatan, dan kamu masih berhutang budi padaku. Jika diperlukan, aku akan menemukanmu secara alami. Tuan, Anda harus berhati-hati ketika menghadapi mereka. Mereka semua adalah tuan yang memalingkan muka dan tidak mengenali orang." Li Zenseng dengan hati-hati mengingatkan Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, memikirkan, memancing ikan besar, Han Bing, dia tidak bisa menahan minatnya. Setelah dia meminum obat dari Han Bing ke Ye Qingmei, dalam 10 menit, kemerahan di tubuh Ye Qingmei memudar, dan seluruh orang terbangun. "Kenapa saya di sini?" Ye Qingmei duduk dan melihat orang-orang di ruangan itu, sedikit terkejut. "Nona Ye, kamu diculik oleh seorang pria berjubah abu-abu, apakah kamu ingat?" Qin Lang mengingatkannya. Ye Qingmei mengingatnya, dan segera mengangguk dengan penuh semangat, mengatakan bahwa dia ingat. Qin Lang memberitahunya apa yang terjadi selanjutnya. Ye Qingmei ketakutan ketika mendengarnya, dan setelah memegangi dadanya, dia ketakutan, dan dia terus berterima kasih kepada Qin Lang, Lin Yu dan Jiang Yan. "Guru Ye, jangan kembali ke sekolah malam ini. Tinggal bersamaku." Jiang Yan meraih tangan Ye Qingmei dan sangat mengundang. Aku tidak tahu kenapa, Jiang Yan merasa seperti saat dia melihat Ye Qingmei. Setelah mengetahui bahwa dia begitu tergila-gila, kasih sayangnya padanya meroket. Dia merasa sangat kasihan padanya, dan tidak bisa tidak ingin bersikap baik padanya. Jika Jiang Yan tahu bahwa orang yang disukai Ye Qingmei adalah suaminya saat ini, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. "Bagaimana dengan saya?" Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan bertanya, "Wanita tua ini, dengan izinnya, berani membawa orang pulang dengan santai.
Kamu tidur di jalan. Jiang Yan menatapnya dengan pucat. Betapa dinginnya tidur di jalan, bagaimana kalau kita bertiga tidur bersama, kamu tidur di tempat tidur, saya akan kembali ke lantai. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, kamu juga bisa terlindungi dengan baik di malam hari. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.